Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Syafana dengan NIM 23416043. Saya dari manajemen 4D. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen modal kerja perusahaan. Yang pertama yaitu apa itu manajemen modal kerja perusahaan? Manajemen kas adalah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang, dan pembayaran lainnya, seperti elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Tujuan manajemen modal kerja, mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, stable, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Sumber-sumber modalnya berasal dari hasil operasi perusahaan, keuntungan pendek, penjualan aktiva tidak lancar, dan penjualan saham atau obligasi. Next, klasifikasi manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu ada modal kerja kotor. Jumlah harta perusahaan, modal kerja ini merupakan kekuatan semua karena sebagian diperoleh dari utang jangka pendek, maka ia dapat dikatakan sebagai modal kerja tradisional atau modal kerja kuantitatif. Yang kedua yaitu modal kerja bersih. Harta lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan kekuatan intern untuk menggerakkan kegiatan bisnis, yaitu untuk membiayai kegiatan operasi rutin dan untuk membayar semua utang yang jatuh tempo. Ia dapat dikatakan sebagai modal kerja kualitatif. Selanjutnya yaitu modal kerja, yaitu fungsinya harta lancar dalam menghasilkan pendapatan saat ini yang terdiri dari kas persediaan, piutang sebesar harga pokok, penjualan, dan penyusunan. Yang terakhir yaitu modal kerja potensial yang terdiri dari efek surat berharga yaitu saham dan obligasi yang mudah dipasarkan dan besarnya keuntungan yang termasuk dalam jumlah piutang. Next. Hal yang meliputi aktiva lancar ada kas, surat berharga, piutang, dan inventory. Yang selanjutnya yaitu hal yang meliputi utang lancar. Yang pertama yaitu utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan atau utang yang harus dibayar oleh suatu perusahaan atau individu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi bisnis. Dan contoh utang pendek ada utang dagang, utang kepada pemasok, dan pembelian barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya yaitu hutang wesel. Hutang wesel adalah kewajiban keuangan yang timbul dari penerbitan wesel bayar, yaitu surat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pihak yang berutang, debitur, akan membayar jumlah uang tertentu kepada pihak memberi pinjaman, kreditur, pada tanggal tertentu di masa depan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan tidak bisa langsung membayar utangnya kepada pemasok, lalu membuat kesepakatan untuk membayar 3 bulan lagi dan menerbitkan wesel senilai 100 juta. Ini menjadi hutang wesel dan akan dicatat dalam neraca sebagai liabilitas. Nah, selanjutnya yaitu ada hutang perniagaan. Hutang perniagaan bisa dikenal sebagai hutang dagang atau account payable. Adalah kewajiban yang timbul karena suatu perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit dari pemasok atau pihak lain dalam kegiatan operasional bisnisnya. Contohnya yaitu sebuah toko membeli stok barang dari grosir dengan kesepakatan pembayaran 30 hari setelah pengiriman sampai pembayaran dilakukan. Jumlah yang harus dibayar dicatat sebagai hutang perniagaan dalam neraca. Yang terakhir yaitu apa itu hutang
pada bank atau yang lain dengan tenggat waktu di bawah 1 tahun. Bisa dibilang ini pinjaman jangka pendek, adalah hutang yang diperoleh dari bank, lembaga keuangan, atau pihak lain yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi bisnis. Contohnya, kredit modal kerja dari bank yang harus dibayar dalam waktu 6 bulan. Terus, pinjaman tunai dari koperasi dengan jangka waktu 3 bulan. Pinjaman online usaha kecil yang jatuh tempo dalam waktu kurang 1 tahun. Next, jenis-jenis modal kerja. Yang pertama itu ada modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama modal kerja premier, yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Yang kedua yaitu modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi yang normal. Next, modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua itu modal kerja siklus, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjektur. Yang ketiga, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya kegiatan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.